teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Linda berharap kalian di rumah semua sehat, amin. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan memasuki ibadah online kembali seperti biasa. Sebelum kita mengadakan ibadah online, kita akan terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh. Seharusnya menjadi pasanganku. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti, kita tidak boleh mempercayai ini. Ada banyak orang yang percaya dengan garis tangan, ya, berkata bahwa garis tangan ini menentukan kehidupan kita. Nah, yang
Tapi pada sore hari ini ada juga orang-orang yang berpikir bahwa wah, mempercayai horoskop, wah saya ini sio kambing, saya ini sio ular. Mungkin ada juga berpikir sio kodok gitu ya. Nah teman-teman, kita jangan menyamakan diri kita dengan binatang ya, karena kita adalah ciptaan yang mulia, diciptakan Tuhan sangat mulia. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan kita menjadi alatnya untuk memuliakan Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, apa respon kita yang seharusnya ya untuk menghindari yang namanya ini rasa takut, labil, bimbang ini di dalam masa hidup, di dalam kehidupan kita, dalam rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 8 ya. Firman Tuhan berkata, Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Toh kalau kita tahu bahwa ternyata rencananya Tuhan, rancangannya Tuhan bukan rancangan kita, nah kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus bimbang? Toh segala sesuatunya itu ada di tangan Tuhan. Dan yang penting adalah, yang pertama adalah kita harus menyerahkan diri kita kepada rencana Tuhan. Ya, menyerahkan seluruh kehidupan kita, rencana kita, apa yang kita cita-citakan, mau kita jadi presiden, gubernur, mau jadi polisi, tentara, dokter, arsitek, atau apapun yang kita inginkan di dalam kehidupan kita serahkan kepada Tuhan seluruh kehidupan kita. Maka di poin pertama dikatakan firman Tuhan, menyerahkan diri kita kepada rencana Tuhan. Loh, kalau seperti itu Kak Lina, aku tidak usah kerja, aku diam aja. Karena kan kata firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Kalau kayak gitu Tuhan yang rancang hidupku, aku tidak usah kerja. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita tetap melakukan bagian kita ya, kita tetap melakukan dalam kehidupan kita bagian kita yang harus kita lakukan setiap hari. Kalau kita mau jadi tentara ya kita harus berlatih ya, berlari ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, menyerahkan diri kepada rencana Tuhan berarti teman-teman adalah belajar menyetujui rencana Tuhan di dalam hidup kita. Bukan lagi kemampuan kita yang kita andalkan, tetapi kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam segala perencanaan kita, di dalam segala masa depan kita. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kemudian adalah berserah pada rencana Tuhan ya, berserah total pada rencana Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah punya rencana yang begitu banyak ya, tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan harus tahu bahwa satu hal kata firman Tuhan, kita harus berserah penuh dalam rencananya Tuhan, bukan lagi rencana kita. Kita ini hanya menjalankan ya apa yang mau Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tapi kita harus tetap bekerja. Bukan Kak Lina suruh kalian di rumah aja, nggak bekerja, nggak melakukan apa-apa untuk masa depanmu. Kita harus tetap aktivitas. Oleh sebab itu teman-teman, penting sekali buat kita untuk baca firman, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup, sehingga kita tahu apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita belajar dari seorang yang luar biasa, yaitu seorang raja yang luar biasa, yaitu adalah Daud ya. Ketika Daud mau mengalahkan Goliat ya, dia memiliki iman yang luar biasa teman-teman ya. Dia memiliki iman yang luar biasa, bahkan dia dikatakan firman Tuhan, dia berdiri dan berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing ya. Artinya engkau mempunyai segala-galanya, aku boleh gak punya apa-apa ya, tapi aku datangi engkau dengan mengandalkan Tuhan semesta alam. Yang artinya adalah selama kita ya mengandalkan Tuhan, tidak ada alasan buat kita kecewa, tidak ada alasan buat kita bimbang ya, sebab Dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu teman-teman tidak usah khawatir. Respon kita adalah sekarang belajar menyerahkan diri kita, belajar menyetujui ya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah melepaskan rencana kita dengan rela hati. Nah, ini yang susah teman-teman. Kadang-kala apa yang sudah kita rencanakan, kadang-kadang apa yang sudah kita iming-iming ya untuk masa depan kita melepaskan kepada Tuhan kayaknya seperti berat. Tuhan sanggup enggak ya? Gitu ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, satu hal yang kita tahu ya, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan apa aja di dalam hidup kita ya. Oleh sebab itu, jangan kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan ya, tetapi kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidupku. Nah, kemudian adalah
Seringkali dalam hidup kita ya, ketika kita menyerahkan ya, melepaskan rencana-rencana kita dengan rela kepada Tuhan, kita bimbang, Tuhan mampu nggak ya? Dan teman-teman yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Bahwa Dia sanggup. Bahkan kita baca di dalam Lukas 12 ayat 7 ya. Lukas 12 ayat 7 firman Tuhan berkata ya, Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jikalau kita tahu kita lebih berharga dari burung pipit, jikalau kita tahu bahwa rambut kepala kita Tuhan bisa menghitung, apalagi masa depan kita, Tuhan bisa melakukan apa aja untuk kehidupan kita. Tuhan bisa memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, masa depan kita pasti di dalam Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Sang Pencipta ya, secara intim ya, terlihat dengan ciptaannya ya. Yesus Kristus mengatakan bahwa jumlah rambut kepala kita ya terhitung oleh Dia. Ini berarti tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak tahu tentang kehidupan kita. Dia tahu betul, Dia tahu detail tentang kehidupan kita. Bahkan yang terkecil yang tidak lolos dari perhatiannya Tuhan. Jika rambut aja Tuhan bisa menghitung, apalagi masa depan kita teman-teman. Oleh sebab itu mari merespon dengan positif di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita ya, kita tanya kepada Tuhan, kita intim dengan Tuhan, sehingga masa depan kita sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita pada malam hari ini. Biarlah kita boleh semakin hari mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan teman-teman yang ada di rumah. Dan Kak Dina berharap kalian tetap semangat dan mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur buat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Menguatkan kami kembali bahwa di dalam Tuhan sungguh masa depan kami ada. Oleh sebab itu Tuhan, kami percayakan seluruh masa depan kami. Sebab Engkau berfirman, rencana-Mu adalah rencana yang terbaik buat setiap kami anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, masa depan kami serahkan ke tangan-Mu. Sebab itu kami merespon Tuhan dengan positif di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menguatkan setiap kaum muda di rumah. Pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Puji Tuhan.